Coba bayangin deh, gimana caranya ucapan dan tindakan seseorang itu bisa tersimpan dengan sangat rapi dan akurat selama lebih dari 1000 tahun. Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan bedah proses luar biasa di balik kompilasi hadis. Yuk, kita telusuri perjalanan ilmiah yang luar biasa di balik pengumpulan tradisi Islam yang kita kenal sebagai hadis. Ini adalah sebuah sistem verifikasi sumber yang umurnya udah ribuan tahun. Oke, perjalanannya ini bisa kita lihat dalam 6 tahap penting, mulai dari catatan pribadi yang sederhana sampai akhirnya jadi sebuah koleksi kitab yang diakui di seluruh dunia. Jadi, semua ini tuh awalnya bukan proyek raksasa loh, justru sebaliknya. Ini semua berawal dari kebutuhan pribadi para ulama. Mereka cuma mencatat tradisi-tradisi ini untuk diri mereka sendiri, sebelum akhirnya sadar kalau butuh sistem yang lebih rapi. Nah, disinilah lompatan besarnya terjadi. Dari yang tadinya cuma catatan pribadi acak-acakan yang disebut sahifa, berevolusi jadi koleksi yang disusun berdasarkan tema, namanya Musannaf. Salah satu yang paling terkenal itu kitab Muwatta karya Imam Malik. Seiring waktu, fokusnya mulai geser nih. Nggak cuma soal apa yang diomongin, tapi juga, dan ini penting, siapa yang ngomongin. Setiap laporan harus bisa dilacak balik sampai ke sumber pertamanya. Metode baru ini namanya musnad, dan tujuannya itu cuma satu, menjaga rantai periwayatan, atau yang kita kenal sebagai isnad. Intinya, biar jelas informasinya ini datang dari mana. Coba deh bayangin, para ulama ini kayak detektif biografi. Tugas mereka itu memastikan ada rantai saksi yang nyambung terus dan bisa dipercaya. Dari si penyusun kitab, mundur ke generasi sebelumnya, terus sampai balik langsung ke Nabi. Dan skala pekerjaannya, wah ini luar biasa banget. Imam Ahmad bin Hambal, contohnya, harus berhadapan dengan lautan riwayat yang jumlahnya mencapai 750.000. Dari segitu banyaknya, dari lautan informasi itu, beliau butuh waktu 20 tahun buat menyaringnya. Hasilnya, cuma 40.000 tradisi yang masuk ke kitab musnadnya. Kebayangkan betapa telitinya proses ini. Oke, jadi mengumpulkan hadis itu satu hal, tapi itu aja nggak cukup. Tahap selanjutnya, nah, ini soal mencari standar emas keaslian, sebuah upaya buat menemukan riwayat mana yang paling otentik. Semuanya berawal dari saran yang kelihatannya sederhana dari gurunya, Ishaq bin Rahaweh, yang intinya bilang, kenapa nggak kamu kumpulin aja sunnah yang otentik? Dan saran inilah yang menginspirasi Muhammad Al-Bukhari untuk memulai salah satu proyek ilmiah paling ambisius dalam sejarah. Dan dedikasinya benar-benar luar biasa. Beliau menghabiskan 16 tahun berkelana mewawancarai lebih dari 1.000 ulama demi menyusun koleksinya. Dan hasilnya? Lihat deh proses seleksinya yang super ketat ini. Dari 600.000 riwayat yang berhasil beliau kumpulkan, yang lolos masuk ke kitabnya dan jadi hadis unik itu cuma sekitar 2.600. Gila kan filternya? Nah, Imam Al-Bukhari ini kan sering disandingkan dengan muridnya, Imam Muslim. Keduanya sama-sama hebat, tapi Al-Bukhari punya syarat yang lebih ketat. Kalau Imam Muslim bilang cukup sezaman, sehingga ada kemungkinan bertemu, Al-Bukhari menuntut bukti nyata kalau guru dan murid ini beneran pernah ketemu langsung. Perbedaan syarat ini kelihatan banget di hasilnya. Walaupun kitabnya Imam Muslim sering dibilang lebih rapi dan gampang dicari, para kritikus lebih sedikit mempertanyakan perawi-perawi yang dipakai sama Imam Al-Bukhari. Makanya kitabnya dianggap yang paling terpercaya. Oke, jadi kitabnya Al-Bukhari dan Muslim, yang dikenal sebagai Sohihain atau dua kitab sohih, itu jadi intinya. Tapi mereka bukan satu-satunya kitab penting loh. Ada juga ulama-ulama lain yang bikin koleksi khusus. Ada yang namanya Sunan, isinya lebih fokus ke soal hukum, sholat, puasa, nikah, dan sebagainya. Terus ada juga Jamia, yang isinya lebih komprehensif, mencakup banyak banget topik dari hukum sampai sejarah. Nah, ke-6 kitab inilah yang akhirnya, sekitar abad ke-7 Hijriah, diakui sebagai koleksi hadis paling fundamental dan terpercaya dalam dunia Islam, yang sering disebut Kutubus Sittah. Jadi, setelah kita lihat perjalanan intelektual yang luar biasa ini, apa sih inti dari semua ini? Apa yang bisa kita bawa pulang? Intinya sebenarnya cuma satu. Ini semua adalah soal komitmen yang luar biasa kuat untuk menjaga keaslian sebuah sumber informasi, sebuah mahakarya dalam ilmu kritik sumber. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungkan. Di zaman sekarang yang penuh misinformasi, di mana berita bohong ada di mana-mana, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sistem verifikasi super canggih yang usianya ribuan tahun ini, tentang betapa berharganya sebuah sumber yang bisa dipercaya?